Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Mirna, Hadir, Bu. Pijabar, Hadir, Bu. Muhammad Agung Gifari, Sakit, Bu. Nurul Istiqomah. Hadir, Bu. Baiklah, jadi ada satu teman orang kita yang tidak hadir pada hari ini, yaitu Muhammad Agung Gifari. Kita doakan semoga Agung cepat diberi kesehatan dan bisa berkumpul bersama kita. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang virus. Nah, siapa di sini yang masih ingat apa itu ciri-ciri virus? Saya, Bu. Ya, silahkan Mirna. Virus hanya dapat hidup pada inangnya. Ya, betul sekali Mirna. Jadi virus itu hanya dapat hidup pada inangnya. Virus itu bukanlah makhluk hidup. Jadi dia tidak dapat hidup jika tidak menempel pada sesuatu yang hidup. Seperti virus corona sekarang ini, dia itu hanya bisa hidup ketika menempel pada tubuh manusia. Virus tidak dapat mensintesis protein. Ya, betul sekali Asmi. Jadi, virus itu tidak dapat mensintesis protein. Berbeda dengan sel itu memiliki ribosom. Nah, ribosom inilah yang berfungsi untuk mensintesis protein. Nah, anak-anak sekalian, tentu kalian pernah melihat hewan dan juga tumbuhan, bukan? Pernah, Bu. Nah, kira-kira apa ya perbedaan antara tumbuhan dan hewan? Saya, Bu. Tumbuhan keras dan kaku, sedangkan hewan tidak. Nah, kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi, perbedaan antara tumbuhan dan hewan itu terletak pada dinding selnya. Nah, dinding sel inilah yang membuat tumbuhan menjadi kaku dan tidak dapat bergerak seperti hewan. Nah, sebenarnya apa itu sel? Bu, sel adalah seunit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, betul sekali. Jadi, sel itu adalah unit struktural terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, siapa yang tahu apa manfaat kita mempelajari materi pada hari ini, yaitu sel? Saya, Bu, untuk mengetahui organel-organel yang dapat menyusun tubuh makhluk hidup. Ya, betul sekali Mirna. Jadi, manfaat mempelajari materi kita pada hari ini yaitu sel, yaitu untuk mengetahui organel-organel apa saja yang menyusun tubuh kita sebagai makhluk hidup. Selain itu juga menambah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan sel ini yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, tetapi sangat berperan penting terhadap makhluk hidup. Nah, coba saja anak-anakku bayangkan jika tangan kita teriris pisau. Nah, otomatis sel-sel yang ada di sekitar tangan kita yang teriris pisau tersebut akan rusak. Nah, dan juga jika kita mengkaji lebih dalam tentang apa itu sel, maka akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa di dalam tubuh kita ini ada benda yang ukurannya sangat kecil tetapi berperan penting terhadap kehidupan. Nah, oke, anak-anak sekalian, jadi pada hari ini kita akan mempelajari komponen kimiawi penyusun sel, kemudian struktur dan fungsi sel, dan proses yang berlangsung di dalam sel.
Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi pada hari ini? Nah, tujuan kita yaitu untuk lebih menambah wawasan kita tentang komponen apa saja yang menyusun sel. Kemudian untuk menambah pengetahuan kita mengenai struktur dan fungsi sel, serta memberi pengetahuan pada kita tentang proses apa saja sih yang berlangsung di dalam sel. Baiklah anak-anak, jadi hari ini kita akan menggunakan metode diskusi. Nah, terlebih dahulu Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama itu membahas mengenai komponen kimia sel, kemudian kelompok 2 itu membahas tentang struktur dan fungsi sel, dan kelompok 3 membahas tentang proses yang berlangsung di dalam sel. Kemudian Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang materi kita pada hari ini. Kemudian setelah itu Ibu akan membagikan setiap kelompok itu bahan bacaan untuk menguatkan pemahaman anak-anakku mengenai materi kita pada hari ini. Nah, apa sih sel itu? Semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Nah, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Berarti di dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel. Dalam beberapa teori, 2 ilmuwan mengemukakan bahwa sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Nah, maksud dari struktural itu tubuh makhluk hidup tersusun dari sel-sel sehingga sel disebut unit struktural makhluk hidup. Komponen kimiawi penyusun sel. Nah, semuanya kegiatan kehidupan sel merupakan kegiatan dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Senyawa kimia penyusun sel itu disebut plasma. Senyawa kimia dalam sel itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu senyawa organik dan anorganik. Komponen penyusun sel organik dalam protoplasma berupa karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan komponen anorganik berupa air dan garam, gas-gas seperti oksigen, nitrogen, CO2, dan amonia. Struktur dan fungsi organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, apa sih bedanya ya? Sel prokariotik itu merupakan sel yang tidak memiliki membran atau selaput, atau biasanya terdapat pada makhluk hidup uniselular atau sel tunggal seperti bakteri, gagang biru, paramecium, nah seperti itu. Sedangkan sel eukariotik itu memiliki membran sel yang melapisi inti sel. Sel ini terdapat pada sel hewan dan tumbuhan. Nah, sel itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama, membran sel atau disebut juga selaput plasma. Nah, membran sel merupakan lapisan pembatas antara isi sel dan lingkungan luarnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebagai lalu lintas molekul dan ion secara 2 arah. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma itu terletak di luar inti sel. Nah, sitoplasma itu tersusun dari cairan dan padatan. Cairan itu disebut sitosol yang bersifat koloid karena adanya protein dan RNA. Sedangkan padatan sitoplasma itu adalah organel-organel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi biokimia dan rampungnya beberapa organel sel. Yang ketiga adalah organel sel. Nah, organel sel ini ada beberapa macam.
Ada nukleus, RE, lisosom, badan Golgi, mitokondria, dan lain-lain. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, nukleus atau inti sel. Nukleus ini terdiri dari selaput inti, cairan inti, dan anak inti. Nukleus berfungsi untuk mengatur aktivitas sel karena di dalam sel itu terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sistemasis protein. Yang kedua, RE atau kepanjangan dari retikulum endoplasma. Nah, RE ini merupakan sistem membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dan membran inti. Nah, seperti ini gambarnya. RE dibedakan menjadi dua tipe, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar itu ditempeli ribosom, sedangkan RE halus itu tidak ditempeli ribosom. RE kasar berfungsi sebagai alat transportasi protein yang disintesis oleh ribosom. RE halus berfungsi menyintesis lipid, fosfolipid, dan steroid. Nah, yang ketiga, badan Golgi. Badan Golgi ini terbentuk seperti kantong pipih, dibatasi oleh membran. Nah, pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Fungsi badan Golgi yaitu 1. Membentuk membran sel dan dinding sel tumbuhan. 2. Membentuk vesikula atau kantong pada sel-sel kelenjar untuk sekresi. Yang ketiga, membentuk akrosom pada spermatozoa, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Yang keempat, tempat pembentukan zat-zat sekresi dan menyekresikan keluar sel. Nomor 4, mitokondria. Nah, mitokondria ini terdapat pada sel eukariotik. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob sel. Yang kelima, lisosom. Lisosom ini dibentuk oleh badan Golgi. Fungsinya yaitu 1. Melakukan pencernaan intrasel. 2. Autolisis adalah penghancur diri sel. Yang ketiga, autofagi untuk menyingkirkan struktur-struktur asing. Yang keempat, eksotisosis adalah pembebasan enzim keluar sel. Nomor 6, badan mikro. Nah, sebelumnya kita sudah membahas badan Golgi ya. Bedanya apa sih teman-teman ya? Badan Golgi dengan badan mikro. Badan mikro itu ada dua, yaitu proksisom dan glioksisom. Proksisom itu mengandung enzim katalase yang berfungsi menguraikan hidrogen proksida atau H2O2 menjadi oksigen dan air. Sedangkan glioksisom hanya terdapat di tumbuhan. Glioksisom ini mengandung enzim yang dapat mengubah lemak menjadi gula. Yang ketujuh adalah plastida. Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Yang kedelapan, vakuola. Nah, vakuola ini juga hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Tapi dalam sel hewan itu terdapat vakuola tapi ukurannya sangat kecil. Fungsinya untuk menyimpan alkaloid dan pigmen antosianin, tempat penyimpanan zat, dan tempat penimbunan sisa metabolisme. Yang kesembilan, ribosom. Ribosom terdapat pada sitoplasma secara bebas dan terikat pada RE atau retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi dalam sintesis protein. Baiklah anak-anak, ini adalah bahan bacaan yang akan Ibu bagikan untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, kalian sudah melihat video yang Ibu tayangkan bukan? Jadi silahkan anak-anakku sekalian mengidentifikasi hal-hal apa saja yang belum kalian pahami dari bahan bacaan. Kemudian anak-anakku sekalian bersama anggota kelompoknya itu mendiskusikan hal-hal apa saja yang kalian dapat dari materi tersebut. Nah, pembagian materi tadi sudah Ibu jelaskan ya pada awal pertemuan kita, yaitu kelompok 1
1 mendapatkan komponen kimiawi penyusun sel, kemudian kelompok 2 membahas tentang struktur dan fungsi sel, dan kelompok 3 membahas proses yang berlangsung di dalam sel. Silahkan Ibu beri waktu selama 20 menit. Baiklah, waktunya sudah habis anak-anak. Jadi saya persilahkan untuk perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan materi mengenai komponen kimiawi penyusun sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu komponen kimiawi penyusun sel. Senyawa kimia penyusun sel adalah protoplasma. Protoplasma terbagi atas dua, yaitu zat organik dan anorganik. Selanjutnya itu komponen organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Komponen anorganik terbagi atas air, garam mineral, dan gas-gas CO2 dan nitrogen. Nah, betul sekali anak-anak. Jadi, komponen kimiawi penyusun sel itu adalah protoplasma. Nah, di mana protoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya zat organik dan ada juga zat anorganik. Nah, zat organik ini terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan juga asam nukleat. Sedangkan zat anorganik ini terdiri dari air, garam mineral, kemudian gas-gas yang seperti O2 dan juga nitrogen. Baiklah, marilah kita bersama-sama mendengarkan perwakilan dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai struktur dan fungsi dari sel itu sendiri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan struktur, selnya dibagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran atau selaput yang melapisi sel inti sel. Contohnya bakteri. Sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran inti sel, contohnya sel tumbuhan dan hewan. Sel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, ketiga organel sel. Fungsi membran sel yaitu sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah dari luar sel ke dalam sel. Fungsi sitoplasma yaitu tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia. Organel sel di dalamnya ada nukleus. Nukleus berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Selain nukleus, organel sel di dalamnya ada RE kasar dan RE halus, ribosom, mitokondria, lisosom, badan Golgi. Baiklah, jadi kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah sangat bagus. Nah, jadi silahkan anak-anakku, siapa yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mirna. Yang pertama yaitu komponen kimiawi penyusun sel. Senyawa kimia penyusun sel adalah protoplasma, terdiri atas dua bagian, yaitu zat organik dan anorganik. Selanjutnya itu komponen organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Komponen anorganik terdiri dari air, garam, mineral, dan gas-gas, yaitu O2 dan nitrogen. Selanjutnya yaitu struktur. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi jadi dua, yaitu eukaryotik dan prokaryotik. Yang pertama yaitu sel prokaryotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran atau selaput yang melapisi inti sel, contohnya yaitu bakteri. Yang kedua yaitu sel eukaryotik, sel yang memiliki membran inti sel, contohnya sel tumbuhan dan hewan. Sel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel terdiri dari nukleus. Fungsi membran sel itu sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah dari luar sel ke dalam sel. Fungsi sitoplasma yaitu tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia. Yang terakhir yaitu organel sel, di dalamnya ada nukleus.
Nukleus berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Selain nukleus, juga terdapat RE kasar, RE halus, ribosom, mitokondria, lisosom, dan badan Golgi. Selanjutnya itu respirasi. Respirasi terjadi di mitokondria, metabolisme terjadi di sitoplasma, difusi dan osmosis dan oksidasi sel. Ya, bagus sekali Mirna. Jadi anak-anakku sekalian, teman kita Mirna sudah menyimpulkan dengan sangat baik ya, komponen kimiawi sel. Betul sekali, komponen kimiawi penyusun sel itu merupakan protoplasma, di mana protoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu zat organik dan zat anorganik. Nah, zat organik ini terbagi lagi menjadi karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Kemudian zat anorganik itu terdiri dari air, garam mineral, dan gas-gas yang seperti oksigen dan juga nitrogen. Kemudian struktur dan fungsi sel. Nah, berdasarkan strukturnya, sel itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sel eukariotik dan ada yang namanya sel prokaryotik. Nah, sel eukariotik ini adalah sel yang memiliki membran inti. Itu contohnya sel hewan dan juga sel tumbuhan. Sedangkan sel prokaryotik itu sel yang tidak memiliki membran inti seperti bakteri. Nah, sel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama membran sel, kemudian ada sitoplasma dan organel sel. Nah, fungsi dari membran sel itu sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah dari luar sel ke dalam sel. Kemudian fungsi sitoplasma. Nah, sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia. Nah, di dalam organel sel itu tentu ada nukleus, di mana nukleus ini berfungsi untuk mengatur aktivitas yang ada di dalam sel. Nah, selain nukleus juga terdapat RE kasar, RE halus, ribosom, mitokondria, lisosom, badan Golgi, dan masih ada beberapa organel yang ada di dalamnya. Dan juga di dalam organel sel yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan itu, pada sel hewan itu terdapat lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan itu tidak ada lisosom. Kemudian pada sel tumbuhan itu memiliki plastida, itulah mengapa tumbuhan itu berwarna hijau. Kemudian pada hewan itu tidak memiliki plastida. Kemudian proses yang berlangsung di dalam sel. Nah, ada beberapa proses yang berlangsung di dalam sel seperti respirasi. Nah, respirasi ini terjadi di dalam mitokondria. Kemudian metabolisme terjadi di sitoplasma. Kemudian difusi dan osmosis dan oksidasi sel. Sejauh ini masih ada yang belum dipahami anak-anak? Paham, Bu. Oke, baiklah, sudah paham semua ya? Baiklah, anak-anak, silahkan buat kesimpulan atau rangkuman tentang poin-poin apa saja yang kalian pahami tentang materi kita pada hari ini. Itu dibuat di dalam buku catatannya ya. Baiklah, anak-anak sekalian, Ibu rasa pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan akan selalu diingat ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.